Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Amelia, NIM 19061111161 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan produk pengembangan yang telah saya buat. Adapun produk yang telah saya buat adalah lembar kerja peserta didik atau yang sering dikenal dengan sebutan LKPD. LKPD yang saya kembangkan berjudul Pengembangan LKPD berbasis kooperatif tipe STAD untuk melatihkan keterampilan kolaborasi pada tema 7 subtema 1 kelas 3 sekolah dasar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam LKPD yang saya buat. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak penjelasan berikut ini. Pada bagian pertama, LKPD memuat kata pengantar yang berisikan ucapan rasa syukur dan harapan peneliti. Yang kedua adalah daftar isi. Daftar isi berisikan halaman-halaman yang termuat dalam LKPD. Bagian yang ketiga ialah petunjuk penggunaan yang berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum belajar menggunakan LKPD. Yang keempat adalah sintaks kooperatif tipe STAD. Adapun pengertian dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tahapan kooperatif tipe STAD. Yang kelima ialah indikator keterampilan kolaborasi. Pada halaman ini memuat pengertian dan indikator keterampilan kolaborasi yang terdiri dari building shared understanding, collectively contributing, dan regulation. Keenam adalah kompetensi dasar yang memuat 5 mata pelajaran, yakni PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, SBDP, dan PJOK. Bagian ketujuh adalah isi LKPD, yakni pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Pada setiap pembelajaran dalam LKPD, tersusun secara sistematis, sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diselaraskan dengan indikator keterampilan kolaborasi. Adapun langkah pertama yakni menyampaikan tujuan dan motivasi kepada peserta didik. Pada tahap ini berisikan tujuan pembelajaran dan motivasi semangat dengan melakukan tepuk secara bersama-sama. Langkah yang kedua adalah pembentukan kelompok peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik dibentuk secara berkelompok dan mendiskusikan tujuan yang akan dicapai bersama dalam membagi peran, mengerjakan tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Langkah ketiga adalah pemberian tugas kelompok kepada setiap kelompok peserta didik. Pada tahapan ini, peserta didik diminta berdiskusi secara bersama-sama dalam mengerjakan tugas kegiatan 1, 2, dan 3. Selama proses diskusi, peserta didik dituntut untuk saling berpartisipasi secara aktif dan menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi, pengetahuan yang dimiliki setiap anggota. Tidak hanya itu, peserta didik diminta untuk memantau anggota kelompok, membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Adapun muatan materi yang termuat dalam kegiatan 1, 2, dan 3 disesuaikan dengan kompetensi dasar. Langkah keempat adalah penjelasan materi oleh setiap kelompok lain. Pada langkah ini, peserta didik diminta untuk mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan bersama berdasarkan pembagian peran yang telah disepakati. Dan kelompok lain yang tidak melakukan presentasi diminta untuk bertanya. Langkah kelima adalah pemberian kuis kepada seluruh peserta didik. Pada langkah ini, peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis secara individu dan tidak diperbolehkan untuk dibantu anggota kelompoknya. Langkah keenam adalah pemberian penghargaan kepada kelompok lain. Pada langkah ini, peserta didik mengumpulkan LKPD untuk diberikan
nilai oleh guru dan diumumkan nilai dari yang terendah hingga tertinggi. Kelompok yang memperoleh nilai tertinggi akan diberikan pin kelompok terbaik oleh guru dan mendapatkan tepuk tangan oleh kelompok yang lain. Langkah ketujuh adalah pemberian evaluasi dari guru. Pada langkah ini, guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dengan meminta peserta didik untuk bertanya dari kolom yang telah disediakan dalam LKPD. Kurang lebih kegiatan pembelajaran pada pembelajaran selanjutnya yakni 2, 3, 4, 5, dan 6 sama dengan pembelajaran 1 yang telah dijelaskan tadi. Yang ke-8 adalah evaluasi. Evaluasi berisikan soal-soal yang perlu dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik setelah mempelajari pembelajaran 1 sampai dengan 6. Bagian ke-9 adalah refleksi. Refleksi berisikan pertanyaan yang harus diisi peserta didik berdasarkan perasaan, manfaat, dan kesulitan setelah belajar menggunakan LKPD. Bagian ke-10 adalah daftar pustaka, berisikan sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun materi LKPD. Bagian ke-11 ialah profil penulis yang berisikan biodata. Bagian ke-12 adalah kata-kata mutiara yang bertujuan untuk menyampaikan manfaat melaksanakan keterampilan kolaborasi. Telah saya jelaskan produk pengembangan yang saya buat untuk mendapatkan file LKPD berbasis kooperatif tipe STAD untuk melatihkan keterampilan kolaborasi pada tema 7 subtema 1 kelas 3 sekolah dasar dapat diunduh pada link yang telah ada di kolom deskripsi. Semoga LKPD ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik, guru, dan dunia pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.